Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bersama saya sendiri Yoga Satya Bimantara dan di sini bersama narasumber Leong Sin. Nah, di sini saya akan mewawancarai kepada saudara Leong Sin tentang media massa di era digital. Nah, di sini untuk saudara Leong Sin, silakan untuk menjelaskan apa pengetahuan dari media massa di era digital. Jadi begini Mas Yoga ya, Ya, peran media massa itu kita uraikan terlebih dahulu. Media itu kan kalau kita artikan secara sederhananya, media itu adalah tempat. ya, Kemudian massa itu berkaitan dengan publik atau masyarakat itu secara luasnya. Jadi media massa itu menurut logika saya sendiri itu adalah sebuah wadah atau tempat di mana masyarakat mendapatkan informasi, masyarakat mendapatkan hiburan itu dari media massa. oh dari media massa. Dari media massa itu tersendiri. Kemudian media massa itu kan banyak juga lembaga-lembaga yang sekarang itu sudah berkembang. Apalagi di zaman era digital, di zaman semua canggih, di zaman ibaratnya kehidupan teknologi itu semakin merajalela. Jadi bukan tidak mungkin semakin kesini perkembangan di era digital ini teknologi itu semakin canggih. Jadi peran media massa itu sangat diuntungkan, sangat penting sekali. Fungsinya kalau seandainya bisa kita bayangkan, seandainya sebuah lembaga media massa itu tidak bekerja atau tidak sesuai dengan fungsinya, maka itu akan berdampak buruk bagi masyarakat. Sebab hampir seluruh masyarakat, baik dalam lapisan masyarakat apapun, baik itu anak-anak, kemudian dewasa atau pegawai katakanlah, ataupun masyarakat biasa, itu kan semuanya berkebutuhan dengan media ini. Iya, benar Kita sekali. contohkan televisi ini, Mas Yoga. Apalagi untuk di era sekarang ini Iya, ya. benar-benar sangat dibutuhkan lagi apabila benar-benar media itu bekerja sesuai koridornya. Sesuai koridornya dalam artian memang benar-benar menjunjung undang-undang pers itu, Iya, benar. independen kayak gitu. Benar sekali. Kalau kita lihat kan banyak sekali media-media sekarang itu, bukan kita menghakimi ya, tapi memang kita lihat dari kenyataan yang ada. Ternyata media pertelevisian ataupun media online, media massa katakanlah, itu banyak sekali yang tidak independen. Jadi menyebar berita itu sesuka hatinya kayak gitu, tidak memikirkan kepentingan yang harus ditegakkan kayak gitu. Itu penjelasan dari saudara Leong cukup jelas. Namun di sini untuk saudara Mas Leong ada beberapa pertanyaan dalam penjelasan yang diberikan oleh saudara Leong. Apakah boleh saya ingin bertanya? Boleh Mas. Boleh. Gak apa-apa Mas, ini kan ibaratnya kita sharing-sharing ini biar tambah pengetahuan kita kan, kita biar sama-sama saling belajar di sini. Oke. Tapi di sini biar tidak para teman-teman di luar sana tidak memikirkan ini karangan kita, tetapi kita dari penjelasan saya tadi itu saya mempunyai referensi buku bacaan yang benar-benar ini saya jadikan dasar untuk menyampaikan hal ini. Dari buku Toto Juroto, kemudian saya juga ambil di jurnal Mas. Jurnal, karena perkembangan media sekarang itu kan sangat pesat, jadi ilmu ataupun pembelajaran hal apapun bisa kita temui dengan mudah di internet. Jadi saya juga mengambil jurnal peran media massa ini, begitu Mas. Nah, di sini saudara Leong, saya ingin bertanya, kan tadi sudah menjelaskan tentang media massa di era global digital sekarang. Nah, yang saya ingin tanyakan itu ada nggak efek negatif dan positifnya dalam mengelola media massa tersebut?
contohnya apa saja misalkan. Nah, dan lagi mungkin untuk teman-teman belum ada yang tahu contoh media massa itu apa. Nah, di sini kita akan bertanya juga untuk untuk sekarang. Begini Mas, kalau ditanya efek atau dampak katakanlah ya, dampak. Kalau menurut saya dampak terbesar dari media massa, kalau dampak positifnya itu adalah semua masyarakat itu kan terpaku dengan media massa ini. Jadi dampak positifnya itu bisa saja sebuah media itu menyampaikan kepentingan yang benar-benar keuntungannya untuk publik atau untuk masyarakat, maka itulah adalah salah satu dampak positifnya. Kemudian yang negatifnya adalah ini yang sangat meleset menurut saya, karena sudah banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya yang di luaran sana, berita-berita bohong yang bertebaran. Sekarang itu nama brand ataupun kita di sini kan nggak bisa nyebutin atau nama media-medianya apa saja, karena kita nanti takut dihujat atau bagaimana kan Mas. Jadi kita kita andaikan saja, ini kan banyak sekali media-media yang seharusnya itu menjadi panutan publik untuk mendapatkan informasi yang benar, tapi ketika menyampaikan informasi itu banyak yang kurang, memalsukan data kayak gitu. Tidak ada yang seperti zaman-zaman dahulu itu kan sangat kurang sekali, itu dari dampaknya. Kemudian contohnya sendiri Mas Yoga, contoh dari media massa itu, kalau mungkin saya mengira sudah banyak teman-teman tahu. Contohnya seperti televisi. Kemudian media cetak, meskipun media cetak sekarang itu kan naik turun. Naik turun. Karena persaingannya dengan media massa itu, dengan media televisi itu sangat sangat tinggi sekali gitu kan, karena minat baca orang Indonesia ini kan sangat kurang sekali. Tapi walau bagaimanapun saya rasa media cetak ini tidak akan pernah pudar kalau menurut saya, sebab ini adalah yang pertama gitu. Sebelum adanya media televisi kan media cetak ini dulu. Benar. Baik, mungkin itu saja ya penjelasan dari Saudara Liong, cukup jelas dan mudah dimengerti. Apabila saya sendiri ada salah, saya mohon maaf. Untuk Saudara Liong, ada yang ingin disampaikan? Mungkin saya rasa dari penjelasan saya tadi itu sudah mewakili apa yang ingin saya utarakan. Tapi buat teman-teman semua, saya berharap buat media-media di luar sana bekerjalah sesuai fungsinya, kemudian tetap berpegang teguh pada undang-undang pers, karena hal inilah yang sangat kita sayangkan di zaman sekarang ini, di mana teknologi semakin canggih, tetapi sedikit sekali media yang sesuai dengan fungsinya. Sedikit sekali media massa itu yang independen. Itu saja harapan saya buat generasi muda, para jurnalis muda, wartawan muda, tetap semangat, tetap berkarya, dan semoga bisa menjunjung tinggi kaidah undang-undang pers ini. Oke, sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.